semua, kenalkan kami dari kelompok proyek sistem kendaraan. Saya sebagai ketua, nama saya Ferdinand Rutona, dan ini saya Adrian Selobo, saya Kusumbaya. mari kita masuk ke dalam penjelasannya. Baik, kita masuk pada user pada website Rentalgo, yang dimana jika si user belum memiliki akun, kita membuat akunnya terlebih dahulu. Kita klik daftar, lalu di sini terdapat inputan nama lengkap, alamat email, nomor WhatsApp, password, dan konfirmasi password. Kita masukkan nama lengkap, masukkan Oktri Sumbaya, lalu kita masukkan email si user, oktri@gmail.com. Masukkan nomor HP, lalu kita masukkan password, lalu kita ulangi password yang kita masukkan tadi. Kita klik daftar sekarang, lalu dia akan berhasil, lalu dia langsung masuk ke halaman utama website Rentalgo. Pada halaman utama website Rentalgo, pada user terdapat dashboard, sewa kendaraan, ada riwayat sewa, dan profil dan dokumen. Pada dashboard terdapat rentalan aktif yang kita rental, si user rental, lalu ada total rental selesai, ada total tagihan, ada riwayat pemesanan terakhir, ada profil. Jadi sebelum kita memulai merental kendaraan, terlebih dahulu kita melengkapi profil dan dokumen. Di sini kita diminta untuk mengisi nomor KTP atau NIK, baru alamat lengkap, lalu kita diminta untuk mengupload foto KTP dan SIM. Contohnya kita upload foto KTP, lalu kita upload SIM, lalu kita simpan perubahan profil. Nah, setelah kita melengkapi profil dan dokumen kita dapat melakukan sewa kendaraan. Di sini terdapat dua kendaraan, terdapat Civic Turbo, ada Toyota Avanza Veloz, yang dimana harga dari sewa Civic Turbo yaitu 4 juta per hari, sedangkan Toyota Avanza Veloz 400.000 per hari. Contohnya, si user ingin menyewa si Civic Turbo, kita klik detail, lalu klik rental sekarang, lalu kita masukkan tanggal mulai sewa dan tanggal selesai sewa. Kita klik, contohnya kita mulai sewanya tanggal 7, tanggal selesainya tanggal 9. Jadi itu tanggal mulai sewa dan tanggal sewanya itu, selesai sewanya itu 2 hari. Jadi tadi 1 hari itu 4 juta, ini 2 hari jadi 8 juta. Kita tambah layanan seperti kursi bayi 30.000 per hari, jadi 8 juta 60. Kita ajukan booking sekarang. Baru muncul booking berhasil diajukan. Lalu di sini kita diminta untuk melakukan pelunasan. Kita bisa melakukan pelunasan melalui transfer bank, kris, dan tunai. Di sini kita melakukan transfer bank, lalu kita upload bukti pembayarannya. Setelah itu kita kirim bukti pembayaran. Berhasil. Selanjutnya untuk memverifikasinya itu dilakukan oleh si admin, maka kita langsung saja masuk ke admin yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita lanjut ke admin. Sebelum lanjut ke admin, kita bisa lihat home tentang di web kami. Sekarang kita baik, saya Ferdi, saya akan lanjut ke admin.
Kita login dulu sebagai admin. Ini tampilan dashboard si admin. Di dashboard kita bisa lihat total kendaraan. Total kendaraan ada 2, total penyewa ada 3, total transaksi hari ini ada 5, ada yang online, ada yang 3 offline. Total pendapatan 8.860.000. Dan booking online seperti yang di sini tadi 2, yaitu ini. Transaksi kasir ini. Dan sekarang kita memiliki satu verifikasi atau menunggu verifikasi dari kita. Sekarang kita masuk ke menunggu tadi. Kita masuk ke verifikasi. Kita cek bukti pembayaran. Bukti pembayarannya ada. Sekarang kita verifikasi dulu. Masuk, kita pilih setuju sambil menunggu si penyewa datang agar kita pilih dipakai. Sekarang kita setuju saja dulu. Di penyewa tadi, di verifikasi bayar tadi sudah disetujui, dan sekarang dilanjut oleh teman saya bagian kasir offline. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang kasir dan laporan. Nah, di bagian kasir di sini kami membuat kasir offline untuk di tempat. Ketika penyewa ingin transaksi di toko. Jadi di kasir offline ini di menu dashboardnya menampilkan pendapatan hari ini, transaksi hari ini, pendapatan bulanan, dan total transaksi. Dan juga menampilkan grafik pendapatan kasir di 7 hari terakhir. Dan juga ada metode pembayaran yang dilakukan oleh penyewa. Dan juga menampilkan 10 transaksi yang terbaru. Nah, kita masuk ke menu transaksi. Nah, di transaksi inilah penyewa datang ke toko dan kasir akan menginput data-data barang, data-data rental yang ingin diperlukan. Nah, jadi kasir menginput nama pelanggan, misalkan kita input namanya Drian, dan menginput nomor HP dan nomor KTP. Nah, di sini juga diminta catatan transaksi. Contohnya di sini ditampilkan KTP asli sebagai jaminan untuk penyewa. Dan di sini kita pilih kendaraannya yang tersedia, misalkan Civic Turbo, dan tanggal mulai untuk menyewa misalkan tanggal 8 dan tanggal selesai di tanggal 9. Nah, tarif hariannya 4 juta per hari. Dan metode pembayarannya bisa dipilih tunai, transfer bank, atau QRIS. Sini kita misalkan pakai transfer bank. Nah, sini kita input jumlah yang dibayar 4 juta. Nah, di sini kita klik simpan dan cetak struk. Nah, menampilkan lunus berhasil. Nah, dan tertera informasi detail transaksi yang di kasir offline. Nah, kita klik cetak struk dan akan menampilkan struknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke laporan harian.
Nah, di laporan harian ini menampilkan total pendapatan offline dan online, dan kasir offline, pembayaran online, dan tunai atau offline. Nah, di sini bisa kita pilih tanggal transaksinya, di tanggal 7 atau di tanggal yang lain-lain. Nah, dan menampilkan daftar transaksi di tabel berikut ini. Nah, selanjutnya kita lihat di menu laporan bulanan. Nah, di tampilan dashboard laporan bulanan ini juga menampilkan transaksi-transaksi yang dikerjakan di tiap-tiap bulan. Misalkan di bulan Juli ini sudah ada total 4 transaksi yang telah berhasil dan total pendapatan 8 juta, dan akan tampil di tabel ini rincian semua transaksi di bulan Juli. Sekian hasil dari presentasi dari kelompok kami dengan judul Project Rental Mobil. Kiranya ada penjelasan yang tidak jelas atau kata-kata yang salah, dimohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Mungkin ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih.